Kalau Pak Wali itu sebenarnya bukan penghargaan itu yang dia utamakan. Kalau kita memang mau kerja dan memang hasilnya baik, pasti penghargaan itu datang. Artinya Yang kan penting kerja. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saat ini kita bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Bapak Muhammad Dimyati. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kondisi kita fit. Fit ya. Mau nggak mau harus tetap fit ya, Pak. Ya, harus fit. Ya, berbicara tentang Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, sebuah jabatan yang bukan main-main nih, Pak. Artinya bahwa banyak tanggung jawab yang harus Bapak emban untuk kemajuan Kota Tebing Tinggi. Tapi sedikit bolehlah kita pengen tahu apa sih, Pak, suka dukanya jadi Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi. Baik. Jabatan yang saya emban sekarang ini sebenarnya sebelumnya tak pernah saya impikan. Benar. Karena ini di daerah manapun jabatan sekretaris daerah itu cuma satu. Jadi ketika ditanya Pak Wali sudah daftar kemana Pak? Mau digeser kemana lagi saya dari asisten? Ya udah daftarlah di mana yang dirasa cocok gitu. Kalau nggak ke sekda kan. Loh, pendamping nih Pak. Pokoknya daftar aja. Kita lihat aja siapa yang nanti yang ini. Ya udah daftar. Ya kita ikuti tahapan-tahapannya, seleksi. Ya sampai akhirnya hasil dari pansel itu disampaikan ke Pak Wali 3 nama. Ya kaget juga waktu dipanggil Pak Wali. Ya kamu lah ini yang saya pilih akhirnya. Siapkan semua berkas untuk minta persetujuan dari Mendagri. Uruslah ke sana. Ya, waktu itu ya antara percaya dengan tak percaya. Gitu, ya. Karena memang dua ekspektasi gitu ya, Pak? Iya, apakah hanya sebagai Mendagri, apakah saya mau dimutasi ke jabatan lain, apa dari asisten kembali jadi kepala dinas gitu kan. Itulah kondisinya waktu itu. Dan apa yang Bapak lakukan saat itu ketika pertama kali menduduki jabatan ini? Yang pasti saya mendapat amanah yang cukup berat. Ya, karena kalaupun secara normatifnya Sekda itu adalah kepala sekretariat. Tapi sebenarnya dalam implementasinya Sekda ini mengkoordinasikan dinas-dinas yang lain. Normatifnya saya itu hanya kepala sekretariat yang hanya bawa asisten dan kabak. Tapi dalam implementasi kita harus juga bisa menjadi koordinator dari para kadis-kadis, kepala-kepala badan. Itulah yang ya. Dan cara apa yang Bapak lakukan untuk membangun komunikasi antara kepala-kepala dinas ini untuk bisa mencapai tujuan Kota Tebing Tinggi ini? Yang pertama, family approach, kedekatan emosional, ya. Apalagi ada beberapa kepala dinas itu yang memang senior kita, gitu kan. Nah itu dia kendalanya kan. Gimana menghadapinya? Ya. Jadi dengan pendekatan kekeluargaan, family approach itu kita coba merangkul, kita coba ini mana-mana yang kurang, mana yang apa ya kita benahi bersama. Gitu. Dan walaupun kita sebagai pimpinan kita tidak boleh otoriter, kita harus mengayomi. Setiap tanggung jawab pasti punya tantangan dan hambatan, termasuk dengan kondisi COVID-19 saat ini nih Pak. Kira-kira ini sangat mengganggu nggak sih Pak, atau terhambat nggak sih planning-planning yang Bapak lakukan untuk proses pembangunan Kota Tebing Tinggi? Sangat terpengaruh, terutama dalam kaitannya dengan anggaran pembiayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena pemerintah dalam hari ini negara membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menanggulangi COVID ini, yang berdampak pada beberapa kali rasionalisasi atau pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. Itu banyak program-program yang harus kita tunda, bukan harus kita hilangkan, ya kita tunda. Mudah-mudahan cepatlah pandemi ini berubah menjadi endemi, sehingga yang tertunda itu bisa segera kita ambil alih kembali lah untuk kita capai target-targetnya. Dan tahu salah satunya adalah giat untuk vaksinasi. Itu adalah target atau juga salah satu kegiatan pemerintah yang memang betul-betul. Nah, sejauh ini sampai saat ini seperti apa nih Pak untuk kondisi pandemi COVID-19 atau juga vaksinasi yang dilakukan, apakah memang sudah mencapai target yang ditargetkan? Alhamdulillah
tebing tinggi dalam 4 minggu terakhir ini sudah level 1. Kasus positif COVID kita 0. Ya. Berarti makanan nggak pedas lagi gitu ya Pak? Iya. Jadi ya. Cuman sekarang kita bagaimana level ini tidak naik. Salah satunya upaya kita adalah dengan protokol kesehatan dan vaksin. Vaksin dan prokes ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita prokes pun kalau kita belum vaksin itu belum menjamin. Vaksin pun kita kalau prokesnya tidak kita jaga itu juga tidak menjamin. Jadi harus berbarengan. Prokes dan vaksin harus ya. Jadi vaksin itu nggak usah sanksi. Nggak usah sanksi, tidak ada efeknya tidak ini. Kalau terutama ke saya sendiri yang saya sudah 3 kali vaksin. Ya, vaksin dosis 1, dosis 2 dan booster. Booster yang keras itu kemarin yang saya alami itu dari Moderna itu, ya alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi kita nggak usah takut. Dan program vaksin ini kan program nasional. Kita ini kan satu poros pemerintahan dari pusat sampai ke bawah itu satu poros. Jadi kebijakan pemerintah pusat itu harus kita ikuti. Jadi masyarakat yang belum vaksin ini tetap kita hayukan terus. Jajaran-jajaran kita yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target vaksin ini terus dipacu. Mereka kita kasih target camat, lurah, dinkes itu punya target sampai akhir Desember ini harus paling tidak 70%. Dan alhamdulillah sampai tanggal 21 kemarin kita sudah 73% dosis 1. Ya. Cuman dosis 2 kita masih kurang. Sampai 21 Desember kemarin pukul 18 hasil dari verifikasi antara Dukcapil dengan Dinkes di KPCPEN-nya itu 49%. Dan dari target 50%. 1% lagi. 1% lagi. Tapi namun demikian ini bukan suatu kebanggaan. Kalau bisa lebih supaya herd immunity, kekebalan terhadap virus COVID di tebing tinggi ini bisa kita wujudkan. Iya. Dan ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di kota tebing tinggi. Betul. Kalau COVID ini terus melanda, gimana kita mau berkembang lagi? Naik lagi level kita, ekonomi kita nanti ambruk lagi. Walaupun dalam hasil inflasi kemarin tebing tinggi itu masih termasuk rendah lah ya inflasinya akibat COVID ini. Tapi kan kita tidak inginkan itu. Secara faktual kita tanya-tanya saudara-saudara kita para pedagang yang memang mengalami penurunan yang cukup drastis lah income ataupun omset dari dagangannya. Itu yang harus kita bangkitkan kembali. Caranya gimana? Prokes, vaksin. Dan sejauh ini Pak, target dari proses pembangunan di kota tebing tinggi artinya kan banyak nih hal-hal yang mau dibangun untuk kemajuan kota tebing tinggi. Kira-kira apa yang sudah berhasil dan apa yang masih akan menuju keberhasilan ini Pak dari program-program tersebut? 2 tahun kita tertunda akibat pandemi. Jadi kemarin kalau dari pemerintah kota khususnya Pak Wali, prioritas kita ke depan perubahan pandemi menjadi endemi ini itu adalah membangkitkan kembali ekonomi daerah. Itu yang paling pokok dulu. Ya, berarti kita harus menggiatkan kembali ekonomi melalui UMKM kita, melalui pedagang-pedagang tradisional. Itu harus kita naikkan kembali. Dan sejauh ini yang sudah berhasil gitu Pak dari program pemerintah Kota Tebing Tinggi terkait dengan proses pembangunan itu kan artinya yang terhambat yang tadi Bapak bilang yang kan pasti terus berjalan walaupun COVID mau nggak mau proses pembangunan dan perkembangan di tebing tinggi harus tetap ditingkatkan. Ya. Pendidikan dan infrastruktur itu terus itu apa yang targetnya tetap. Dan tahun ini juga perbaikan jalan, drainase semua itu berjalan dengan ininya karena pemerintah pusat pun yang sifatnya pelayanan dasar tidak boleh terhenti. Cuman kegiatan-kegiatan pendukung lainnya itu yang dihentikan selama pandemi. Dan gimana caranya untuk Pak mengkoordinir nih artinya bahwa ketika ini terhambat tapi satu lagi harus berjalan artinya kan Bapak harus berpikir nih mengatur ini semua. Ya sinkronisasi antar dinas. Ini harus seiring. Ya. Tidak ada satu dinas yang merasa elegan, tidak ada satu dinas merasa dipentingkan. Semua dinas itu penting untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Harus bersinergi semua. Kira-kira ada yang bandel nggak sih Pak? Bandel-bandel dikit biasa. Yang kayak harus sebut gara-gara kepala gitu. Bandel-bandel dikit itu biasa. Ya, bandel-bandel dikit, jewer-jewer dikit biasa. Jor-jor kecil lah gitu ya. Untuk ayo bangkit gitu.
Dan yang konkret yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi, karena kita tahu juga bahwa banyak dipublish dan kita tahu prestasi-prestasi yang diraih oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi di kepemimpinan Pak Umar Zuneidi Hasibuan ini, Pak. Banyak, Iya. banyak ya. Bidang pendidikan kita juga banyak mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Bidang keuangan dari BPK, dari kemarin juga kita baru dapat penghargaan dari OJK tentang akses keuangan daerah kita. Artinya akses kepemilikan modal, pembangkitan dunia usaha di Tebing Tinggi itu berjalan dengan baik. Artinya apa yang Bapak lakukan itu pasti kan ada instruksi dari Pak Wali. Iya. Sebenarnya kalau boleh dikasih bocoran, apa sih sebenarnya Pak yang dilakukan oleh Wali Kota atau diinstruksikan ke Bapak sehingga akhirnya Tebing Tinggi kalau menurut Ari ini sudah berkembang luar biasa gitu dengan banyaknya prestasi di berbagai aspek bidang yang kita raih. Kalau Pak Wali itu sebenarnya bukan penghargaan itu yang dia utamakan. Kalau kita memang mau kerja dan memang hasilnya baik, pasti penghargaan itu datang. Artinya yang penting kerja. Dari penghargaan itu kan sebuah penilaian terhadap hasil kerja kita. Walaupun memang ujungnya bukan penghargaan tadi. Betul. Tapi apa yang direncanakan ternyata menghasilkan. Itulah dia. Berarti kan pemerintah pusat itu sudah melihat kita. Kita sudah bekerja. Bukan mencari sebuah selembar sertifikat. Kalau memang udah kerja, pasti dikasih penghargaan lah oleh pusat. Kenapa? Supaya kita termotivasi untuk yang lebih baik lagi. Dan gimana sih Pak cara Bapak ketika mungkin ada instruksi yang merasa bahwa ini berat nih, pernah merasa tertekan nggak sih Pak? Ya itu pastilah. Pak Sekda, ini harus begini nih. Itu pasti. Dan apa yang bakal Bapak lakukan? Kita panggil dinas terkait. Kita koordinasikan dengan baik. Kita harus mencapai ini, kita harus mencapai ini. Ini target. Ini harus Anda kerjakan. Di keterbatasan anggaran kita, bagaimana mensiasatinya, ini harus dapat. Itulah yang harus kita kejar. Iya, dan sedikit nih Pak intermezzo. Ketika mungkin lagi stres, apa sih yang Bapak lakukan? Dengan mungkin pekerjaan dan tekanan-tekanan, sekda juga manusia gitu kan? Ya. Ambil sisi lain gitu. Ambil mobil, jalan setir sendiri. Nge-play musik nggak sih Pak? Sambil dengerin musik nggak? Tapi buka kaca aja sambil merokok jalan. Keliling-keliling aja. Keliling-keliling menghilangkan kemumutan, hilang mumet, ya balik kerja lagi. Artinya tetap ada hal itu untuk bisa merefresh diri kembali. Iya. Berbicara planning ke depan nih Pak, artinya bahwa di penghujung tahun 2021, baik itu yang terhambat maupun sudah yang tercapai. Artinya di tahun 2022 pasti sudah ada planning yang diplanning oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kalau kita boleh tahu apa sih Pak sedikit bocorannya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2022? 2022 kita fokus ke pelayanan dasar, terutama infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Itu yang kita fokuskan. Kenapa di tengah-tengah keterbatasan kita. Kenapa itu yang dipilih Pak? Karena memang itu bersinergi dengan program dari pusat. Pemerintah pusat juga menekankan jangan tinggalkan pendidikan, jangan tinggalkan kesehatan, jangan tinggalkan infrastruktur, karena itu adalah pelayanan dasar. Dan sejauh ini planning apa yang sudah dilakukan? Mungkin apakah ada proses pembangunan lagi atau justru ada tambahan-tambahan lain? Ya, kita sudah selesai untuk penganggarannya dan sekarang sedang dieksaminasi oleh provinsi. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa keluar itu, sehingga di awal tahun kita sudah bisa go. Sudah mulai bisa eksekusi nih Pak ya. Ada nggak sih Pak maksudnya yang lebih detail gitu, planningnya yang bakal dilakukan di 2022? Perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Ya. Drainase tetap dilakukan. Kemudian juga manajemen pendidikan. Dan di akhir tahun 2021 ada satu event yang akan sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi, sedang dipersiapkan untuk soft opening mall pelayanan publik. Ya. Ini juga menurut Ari satu inovasi yang luar biasa. Dan sebenarnya apa sih Pak fungsi mall pelayanan publik ini dan kenapa Tebing Tinggi berniat untuk membangun mall pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi yang mungkin secara geografis orang pandangnya Tebing ini kecil loh gitu. Kenapa harus dibuat mall pelayanan publik gitu? Kayaknya tinggal kesana kemari juga nggak membutuhkan akses yang jauh gitu. Mall pelayanan publik itu tempat terintegrasinya pelayanan oleh pemerintah maupun oleh BUMD, BUMN. Jadi di tempat itulah nanti masyarakat kita harapkan tidak harus hilir mudik suar-suir untuk mengurus sesuatu. Di situ sudah terintegrasi. Contohnya lah kalau dia mengurus perizinan sekarang, dia ke PTSP. Dari PTSP sudah keluar segala macam persyaratan, dia harus bayar, dia harus keluar, bayar retribusinya ke bank.
nanti baru balik lagi. Ini kan membuang waktu, energi, kasihan juga masyarakatnya bolak-balik. Nanti di mall pelayanan publik itu sudah semua satu tempat. Ada bank kita di situ, ada bank persepsinya, ada instansi-instansi lain yang terkait dalam rangka pelayanan, baik itu perizinan maupun non perizinan. Dan ini juga merupakan perintah presiden loh. Itu perpresnya ada. Perpres presiden tahun 2021 di awal tahun kemarin menginstruksikan kabupaten kota harus punya mall pelayanan publik. Ini dalam rangka meningkatkan investasi dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Jadi MPP kita itu sekarang sudah terbentuk 50 MPP di Indonesia ini, mall pelayanan publik. Kalau kita launching nanti di akhir tahun ini, kita yang ke-51. Dan yang pertama di Sumatera Utara. Nah, ini dia. Ini yang keren gitu. Ini yang keren. Nah, walaupun hanya 3 provinsi. Iya. Itu yang saya maksud tadi, apa yang mendasari pemerintah Kota Tebing Tinggi gitu untuk ini menjadi salah satu fokus target di tahun 2021 harus ada mall pelayanan publik. Apakah memang sejauh ini pelayanan perizinan kita itu masih memang sangat terhambat hingga akhirnya ini harus dibangun walaupun sudah diinstruksi dari Presiden? Iya. Selama ini sih memang tidak, hambatan-hambatan besar itu tidak ada. Tapi ini semua untuk mempermudah, Di mall pelayanan publik itu nanti ada perizinan dan non perizinan. Non perizinan itu seperti pelayanan Dukcapil sudah masuk di situ, konseling ada. Ya, jadi tidak perlu bolak-balik balik lagi. Tidak perlu nanti dari Dukcapil, KTP-nya udah mati, pergi ke Dukcapil. Nah, ini enggak. Nanti kalau KTP-nya mati kata orang perizinan, tinggal ke counter sebelah, ganti KTP-nya, dia balik lagi. Artinya betul-betul pelayanan untuk masyarakat Satu tadi. pintu, satu tempat. Jadi hemat biaya. Hemat biaya buat masyarakat kita. Nggak perlu kesana kemari, hemat waktu juga. Kita pilih pun tempatnya itu yang agak-agak di tengah, ya kan, di Balai Kartini baru nanti itu. Di lantai 1 ya Pak? Lantai 1. Dan sejauh ini persiapannya seperti apa Pak untuk dan siapa yang nanti bakal meresmikan mall pelayanan publik ini? Ini kita harapkan nanti launchingnya ada dari rekan-rekan dari Kementerian Menpan RB, dari BKPM, Badan Penanaman Modal, dan tadi Pak Wali juga bilang coba diajaklah teman-teman dari Kemendagri supaya dia tahu bahwa kita itu sudah punya inovasi tentang pelayanan publik. Siapa? Nanti saya hubungi. Oke. Sebegitu banyak hal-hal yang sudah dilakukan untuk memberikan pelayanan ataupun juga kemajuan Kota Tebing Tinggi. Apa sebenarnya yang dimau pemerintah Kota Tebing Tinggi? Tebing ini akan dibawa ke arah yang mana nih Pak, ke depannya nanti? Melihat situasi kondisi letak Tebing Tinggi ini dan sumber-sumber daya alam kita yang sangat minim, mau tidak mau kita ini harus jadi kota jasa dan perdagangan. Itu yang harus kita kembangkan. Mau apa, tambah energi kita nggak punya, ya kan? Jadi kalau mau mengembangkan kota kita ini, tumbuhkanlah jasa-jasa pelayanan dan perdagangan. Dan sejauh ini sudah berapa persen nih Pak untuk menuju benar-benar menjadi kota jasa dan perdagangan? Persiapan nanti ada pembangunan, infrastruktur, pelayanan dan sebagainya sudah dilakukan? Itu sudah siap semua. Cuman memang kendala kita sekarang ini paling utama luas lahan wilayah administratif kita yang cukup kecil itu tadi. Jadi ya itu memang. Tapi kita harus punya strategi lain. Boleh-boleh saja para investor ke tetangga sebelah, ke Sergei, tapi dia belanja, dia buang uang di tebing. Itu yang harus dipikirkan. Itu yang harus disiasati. Biar dia tinggal di sana, dia ini, tapi belanjalah ke tebing. Itu yang harus kita fasilitasi. Oke. Dan sejauh ini bahwa pemerintah sudah menyiapkan program untuk masyarakat. Dari penilaian pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri, apa pandangannya terhadap respon dari yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi? Ini kita udah siapin ini nih. Yang dari sudut pandang pemerintah Kota Tebing Tinggi melihat respon dari masyarakat seperti apa Pak? Kita tinggal menghayukan lagi, kita tinggal melakukan pendekatan lagi, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mari, tidak hanya pemerintah yang bisa memajukan kota ini, masyarakat juga berperan penting. Mari sama-sama. Itu ini. Jasa itu untuk siapa? Untuk masyarakat. Dan artinya juga bahwa pola pikir masyarakat kan pasti ada yang positif, ada yang negatif pasti, pada pemerintah Kota Tebing Tinggi. Itu pasti. Apa hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi ya untuk menghadapi masyarakat yang kayak selalu pesimis sama pemerintah Kota Tebing Tinggi, udah dibuat ini kayak selalu salah aja dalam pandangan masyarakat? Kita harus buktikan bahwa itu tidak salah. Kita harus buktikan bahwa itu ada manfaatnya. Perannya dari mana? Dari masing-masing instansi terkait yang harus memberikan keyakinan
bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak salah, tidak merugikan masyarakat, tapi semua untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tebing Tinggi juga. Kalau yang tidak terpuaskan itu pasti ada. Iya. Itu pasti ada. Karena pemerintah Kota Tebing bukan muas ya Pak. Dan sedikit menyinggung juga salah satu kemajuan yang dilakukan Tebing Tinggi adalah menuju smart city. Iya. Nah, sejauh ini yang Bapak lihat bahwa apakah memang Tebing sudah siap menjadi smart city? Salah satunya MPP, Mall Planner Public. Oke. Karena situ semua terintegrasi dengan sistem online. Jadi artinya bahwa ketika itu nanti benar-benar diresmikan, apakah kita memang sudah layak untuk mendapat predikat smart city? Ya, itu satu bagian. Bagian-bagian lain-lain juga harus kita benahi. Ya, transaksi non tunai itu harus terus kita giatkan. Pembelajaran secara digital itu juga harus ya bedakan ya, ada pembelajaran daring dengan pembelajaran digital. Walaupun menggunakan digital Ya, juga. tapi yang digital, walaupun kita tatap muka, ini sekarang kita sudah menggunakan alat-alat digital. Sistem pengajaran sudah digital. Itu sudah diprogram oleh Disdik. Kalau boleh hari nanti silakan aja berkunjung ke beberapa sekolah yang sudah disampel dengan menggunakan alat-alat digital tadi. Ada beberapa sekolah yang sudah kita buat. Tidak lagi pakai kapur-kapur tulis, tidak lagi pakai spidol, tapi sudah digital. Oke. Dan itu juga termasuk planning program ke depan yang tahun 2020 Iya. Pak. Kalau untuk kesehatan sendiri Pak, seperti Bapak bilang tadi bahwa fokusnya adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, kesehatan apa nih? Apa yang akan baru yang ada di Kota Tebing Tinggi, atau mungkin pelayanan yang boleh lebih ditingkatkan lagi dari yang sebelumnya? Ya, kalau untuk pelayanan dasar masyarakat, pelayanan di tingkat puskesmas itu akan terus kita tingkatkan. Saat ini kita sedang memprogramkan membangkitkan kembali rumah sakit umum kita yang kemarin sedikit-sedikit sudah mulai megap-megap akibat klasifikasi rumah sakit dari BPJS itu. Jadi kita kemarin juga baru memprogramkan dengan beberapa OPD dan pemerintah pusat untuk menjadikan rumah sakit itu sebagai rumah sakit yang memiliki kekhususan, ya, kekhususan sehingga rujukan-rujukan dari daerah lain itu datang ke situ. Kemarin yang kita pilih itu pasca stroke, stroke center, jantung dan ginjal. Itu menjadi ikon rumah sakit itu nanti, sehingga rujukan dari rumah-rumah sakit kabupaten tetangga dan rumah sakit di sini juga masuk ke rumah sakit umum, dan itu sedang kita programkan. Jadi akan ada yang dibangun nih Pak? Yang akan dibangun. Oke. Targetnya Pak, kira-kira bisa dimanfaatkan oleh apakah yang 2022 atau mungkin di 2022 baru dibangun nih? Ini semua sedang bertahap. Ini sekarang kita sedang bertahap dengan pemerintah pusat dan dengan investor lainnya untuk membangun itu tadi. Kita ini dikasih atau difasilitasi oleh Badan Penanaman Modal dari pusat. Dan mungkin terakhir nih Pak, kira-kira harapannya nih Pak, terutama untuk kepala-kepala dinas maupun juga mungkin terhadap Wali Kota Tebing Tinggi selaku sebagai Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi. Harapan saya kepada Pak Wali, dia sebagai pimpinan kita tetap mengayomi kita sebagai bawahan, ya. Program-program yang dia buat itu ya kita rasa sudah, kalau kita lihat, kita linkkan dengan program pusat sudah terintegrasi, sudah sama dengan provinsi juga. Khusus kepada rekan-rekan kepala dinas, OPD ya kita bersinergi, kita harus bersinergi dalam mencapai program-program itu. Jadi tidak ada satu OPD itu yang merasa hebat sendiri. Satu untuk semua, semua untuk satu. Tapi pernah nggak sih Pak berdebat sama Pak Wali gitu, artinya masalah ide atau apa gitu, bahwa mungkin Pak Wali punya ini, Bapak lebih bagus seperti ini nih Pak gitu? Itu biasa, itu biasa. Tapi di luar rapat ya. Lebih enak nyampaikannya gitu Ya, dengan di luar bahasa rapat. sehari-hari ya. Oke, terima kasih Iya. Pak Dimyati, mudah-mudahan sukses untuk membangun Kota Tebing Tinggi dan memplanningkan serta membuat sinergitas terhadap OPD-OPD sehingga Tebing Tinggi ini walaupun kecil tapi punya banyak prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari. Mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Tanpa masyarakat, PIMKU tidak bisa berbuat apa-apa. Sedap.